Terus 12 ya. Oke, Ibu melanjutkan lagi. Jadi kalau akar C tambah B akar C berarti A tambah B akar C. Nah, mungkin kita ini aja ya. Langsung kasih contoh. Ya, misalnya di sini 3 akar 2 ditambah, susah ya, ditambah 4 akar 2. Itu ya. Kalau di sini sama-sama akar 2, berarti kita tinggal tambahkan bilangannya. 3 tambah 4 berarti 7. Berarti 7 akar 2. Gitu ya. Jadi kalau di sini sama-sama akar, berarti tinggal 3 tambah 4, 7 akar 2. Terus kalau misalnya di sini 3 akar 5 dikurang 2 akar 5. Nah, di sini sama-sama akar 5. Sama-sama akar 5. Berarti 3 kurangi 2, 1. Berarti 1 akar 5. Kalau bilangan di depan akar atau bilangan itu 1 ya, di sini 1. Berarti kan 1 kali akar 5. Berarti akar 5 nggak usah ditulis satunya. Gitu ya. Itu untuk bentuk akar. Bu. Ya. Misalkan itu kan akar 5, berarti 3 akar 5 kurang 2 akar 5. Misalkan angka akarnya angka berubah gitu gimana? Beda. Oh ya, betul. Pertanyaan yang bagus. Bisa aja seperti itu. Misalnya ada soal ya. Misalnya 3 akar 5 ditambah 2 akar 3. Nah, ini akarnya beda. Akar 5 sama akar 3. Nggak boleh digabung. Ini sudah hasil akhir. Ya. Jadi kalau ada soal begini, terus kamu jadikan 3 tambah 2, 5. 5 akar 5 tambah 3, 8. 5 akar 8 malah salah. Ya. Jadi kalau akarnya berbeda, itu tidak boleh dijumlah. Ini hasil akhirnya. Bisa dipahami, Anis? Agak kurang mengerti, Bu. Minta ulang lagi. Minta diulang. Jadi kalau di sini akarnya, akar di sini ya. Nah, lihat ya. Ini akar 5. Di sini akar 5. Ini juga akar 5. Nah, hasilnya adalah 3 kurangi 2, 1 akar 5. Tapi kalau di sini akar 5, di sini akar 3, ini nggak boleh digabung. Ini hasil akhir. Jadi ini sudah nggak bisa dikerjakan lagi. Ini hasil akhir. Bisa, Bu. Ya, jadi nggak boleh. Kalau sudah begini nggak usah diutak-atik lagi. Ini sudah hasil terakhir. Karena tidak ada angka yang bisa digabung. Beda dengan yang di sini. Oke? Bisa paham, Tanis? Betul. Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Betul. Kita lanjut ya. Bu. Ya. Kalau akarnya berbeda terus yang depannya sama gitu berarti boleh dijumlah gitu, Bu? Tetap tidak boleh. Ya. Jadi akar tetap hanya kalau sama untuk penjumlahan. Ya. Meskipun depannya sama tetap tidak boleh digabung. Ya, bisa paham itu? Ya, Bu. Ya. Bisa, Bu. Ya, sekarang ini ya. Kalau A akar C kali B akar D. Nah, ini perkalian. Beda sama penjumlahan. Ya. Kalau perkalian itu boleh digabung. Berarti yang bilangan bulat di depan akar
dikali bilangan bulat yang di depan akar. Ya, jadi A kali B. Terus ini akar C kali akar D. Jadi akar C kali D. Ya, contoh. Aku kasih contoh di sini. Ini. Ya, kalau misalnya, misal 3 akar 2 dikali 5 akar 3 ya, 3 misalnya. Nah, berarti yang bilangan bulat berarti yang ini, bilangan bulat ini sama bilangan bulat ini dikali 3 kali 5 berapa? 15 akar 6, Bu. Ya, 15 berarti 15 akar 2-nya boleh dikali 3. Akar 2 ini boleh kali akar 3. Berarti akar 6. Ini hasilnya. Bisa mengerti? Jadi, kalau perkalian itu lebih mudah. Artinya bebas. Tapi hati-hati. Yang bulat kali yang bulat. Yang bulat di depan akar kali bilangan bulat di depan akar. A, B. Yang di dalam akar kali yang di dalam akar. Berarti C, D. Itu ya. Beda sama penjumlahan. Kalau penjumlahan di dalam akar ini harus sama. Ya. Nah, sekarang kalau pembagian akar B per C itu sama dengan akar B dibagi akar C. Bisa pahamkah ini? Bu, itu yang pembagian contohnya gimana ya, Bu? Ya, kasih contoh ya. Akar 9 per 5 misal. Itu ya. Itu artinya sama dengan akar 9 per akar 5. Ya. Berarti kalau akar 9 per 5, ini hapus dulu aja. Akar 9 per 5 itu artinya akar 9 per akar 5. Nah, terus akar 9 itu berapa? 3. 3. Berarti di sini boleh ditulis, kalau memang ada akarnya ditulis saja. Akar 9 3 berarti 3 per akar 5. Nah, begitu? Bisa dimengerti? Udah gitu, Bu, hasilnya. Iya, itu hasilnya. Tapi ada lanjutannya lagi. Di dalam matematika, penulisan akar itu tidak elok, ya, tidak elok, kurang bagus kalau akarnya di bawah per. Artinya ini jadi penyebut. Jadi penulisan akar sebaiknya itu ada di pembilang, bukan penyebut. Meskipun ini boleh sih, tapi istilahnya kurang begitu bagus, kurang elok gitu ya. Jadi akar sebaiknya di atas per. Nah, cara seperti itu namanya merasionalisasikan bentuk akar. Ya, itu pelajaran selanjutnya. Coba. Ya, ini ya, yang ini sudah cukup jelas ya. Yang ini jelas. Jadi yang penjumlahan berarti bilangan bulatnya dijumlah, akarnya tetap. Kalau perkalian berarti A kali B ini dikali akar bilangan yang di dalam akar C sama D. Terus kalau pembagian berarti akar B dibagi akar C. Nah, tetapi kalau ternyata hasil di sini yang penyebut masih dalam bentuk akar, itu harus dirasionalisasikan. Bagaimana caranya merasionalkan bentuk akar? Ini contoh dulu, Ibu kasih contoh dulu ya, yang ini ya. Misalnya gini, 3 akar 6 tambah 2 akar 6.
Karena sama-sama akar 6 berarti hasilnya akar 6. Nah, yang kita jumlah itu bilangan yang di depan akar. Berarti 3 tambah 2. Ya, 3 tambah 2 sama dengan 5 akar 6. Nah, sekarang begini, kalau misalnya 6 akar 45 min akar 20 tambah akar 25. Loh, kita lihat ini dalam akarnya kok beda-beda. Ada yang 45, ada yang 20, ada yang 25. Berarti nggak bisa digabung dong. Pikiran kita gitu ya. Tapi ingat, 45 ini kan bisa diubah bentuknya. 45 itu adalah 9 kali 5. Berarti ini yang 6-nya biarin ya. Yang 45 ini kita ubah menjadi 9 kali 5. Kemudian yang 20 ini, 20 itu 4 kali 5. Ya, kemudian akar 25 itu 5. Ya sudah, langsung hasilnya 5. Nah, di sebelah sini perhatikan. Waktu kita memisahkan atau memecahkan 45 ini menjadi 9 kali 5, ini harus kita pilih yang ada akarnya. 45 itu selain 9 kali 5 berapa kali berapa? 15 kali 3 kan? Nah, yang itu jangan dipilih karena 15 nggak ada akarnya. 3 juga kita pilih yang ada akar, yaitu 9 ya. Nggak harus dua-duanya ada akarnya, boleh salah satu. Di sini 9 kan ada akarnya, jadi 45 kita ubah menjadi 9 kali 5. Begitu juga dengan 20. 20 itu boleh kan 10 kali 2, tapi akar 10 nggak ada, akar 2 nggak ada. Ya nggak apa-apa, kita pilih yang lain, 4 kali 5. Karena akar 4 itu kan ada bilangannya, akar 4 2 kan? Nah, itu yang kita pilih. Jadi, waktu kita mengalihkan ini, 45 dan 20 ini mau kita pecah, pilihlah perkalian yang salah satunya atau syukur-syukur dua-duanya ada akarnya. Di sini akar 9 3, di sini akar 4 2 ya. Sampai tahap ini dulu mudeng apa enggak? Yang kiri menjadi yang kanan. Betul. Ya. Berarti kalau misalkan yang 6 akar 9 kali 5 itu kalau dua-duanya ada, apa kalau dua-duanya bisa diakar berarti dikali semua gitu ya Bu? Iya, lebih bagus lagi kalau memang ada akarnya dua-dua itu yang kita pilih ya. Kalau nggak ada terpaksanya ya sudah nggak apa-apa salah satu. Begitu ya. Nah, kalau sudah jadinya 6, ini 6 kan? Nah, akar 9 kali 5. Di sini akar 9 kan 3. Berarti 3 keluar dari akar menjadi 3. Terus akar 5 ini nggak ada hasilnya kan? Nggak ada bilangan bulatnya, ya sudah, berarti dalam bentuk akar. Siapa yang bingung dari tahap ini menjadi ini? Jadi ini 6, ini 3 didapat dari akar 9, kemudian akar 5 tetap akar 5. Ya. Kemudian sebelah kanannya ini bisa dijawab berapa? Akar 4 itu kan 2. Berarti 2, akar 5-nya biarin tetap akar 5. Nih. Ya. Jadi akar 4 kali 5 itu 2 akar 5. Terus ditambah 5 yang tadi. Siapa yang bingung dari tahap kedua ke tahap ketiga? Sudah bisa ya? Nah, kalau sudah, kita tinggal menyederhanakan. 6 kali 3, berarti 18 akar 5. Kemudian di sini 2 akar 5, sudah nggak bisa disederhanakan, ya sudah, tulis apa adanya. Tambah 5 juga apa adanya. Nah, sekarang kita lihat, loh ternyata ada yang sama nih akarnya, berarti boleh digabung. Berarti 18 kurangi 2, 16 akar 5. Ini akarnya jangan dikurang ya, karena kalau penjumlahan atau pengurangan, itu akarnya harus sama dan hasilnya sesuai dengan akar itu. Ini akar 5 berarti hasilnya akar 5. Jadi tinggal 18 kurangi 2, 16. Kemudian yang tambah 5 ini, itu ini tambah 5, nggak bisa diapa-apakan.
Nah, ini hasil akhir. Nggak boleh jadi 21 akar 5, karena di sini kan nggak ada akarnya. Ini hasil terakhir. Ada pertanyaan sampai tahap ini? Bu, bisa minta diulang tahap kedua sampai tahap ketiga? Yang tahap mana? 2 sama ketiga. 2 Dua sampai dan 3. yang dari tahap ini ke sini sudah 2 ya pokoknya sampai 2 sampai 3. 2 sama 3. yang ini ya. Ya, 2. Ya. Yang ini didapat dari sini. Ya. Yang ini dulu deh, mulai dari sini aja. Ini didapat dari 6-nya tuh ini 6, akar 9 itu 3. Akar 5-nya tetap akar 5 karena akar 5 kan bukan bilangan bulat, ya. Kalau akar 9 kan 3, makanya sudah berubah menjadi 3. Nih, ya. Kemudian dikurang. Nah, ini akar dari 4 kali 5. Akar 4 itu 2. Berarti langsung jadi 2. Nah, akar 5 bukan bilangan bulat, jadi masih dalam bentuk akar 5. Kemudian ditambah 5. Ya. Kemudian di sini 6 kali 3. 6 kali 3 kan 18. Berarti 18 ini masih akar 5. Di sini min 2 akar 5 apa adanya. Ini 5 apa adanya. Ya. Nah, Paham Bu, paham Bu. Makasih ya Bu. ya. Terus ini 18 kurangi 2 berarti 16 sama-sama akar 5 berarti akar 5. Ditambah 5. Sudah. Ini hasil akhirnya. Ya, ini hasil akhir. Ada pertanyaan sampai tahap ini? Ya. Kalau misalnya yang tambah 5-nya itu ganti kali 5 gitu Bu, apa 16-nya harus dikali 5 gitu enggak? Itu kalau soal perkalian ya, bukan penjumlahan ya. Kalau perkalian berarti 18 kali 2, 36, terus akar 5 kali akar 5, akar 25. Kalau perkalian. Di soal ini penjumlahan ya. Ini kan masih penjumlahan ya, cuma yang dikali ini 6 kali 3, 18, akar 5. Bisa dipahami? Bisa. Yang terakhir siapa? VV ya? Siapa? Bisa Bu. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang merasionalisasikan bentuk akar. Yang tadi Ibu bilang ya, dalam matematika penulisan akar menjadi penyebut itu kurang bagus ya. Jadi sebaiknya bentuk akar itu merupakan pembilang di atas per. Nah, itu namanya merasionalisasikan bentuk akar. Bagaimana caranya? 2 per akar 5 itu sama dengan 2 per akar 5 kali 1. 1 itu bisa 7 per 7, bisa 8 per 8, bisa 10 per 10 kan? Iya enggak? 10 per 10 berapa? 10 per 1. 7 per 7? 1 juga. Makanya sebuah bilangan kalau dikali 1 itu kan tidak merubah hasil. Artinya kalau 5 kali 1 sama dengan 5, 7 kali 1 sama dengan 7. Makanya di sini 2 akar 5 kita kalikan dengan 1. Yang tidak mengubah hasil dari 2 akar 5. Tapi 1 di sini yang kita pilih adalah akar 5 per akar 5. Ada maksudnya. Kenapa? Supaya waktu kita kalikan penyebutnya, akar 5 kali akar 5 itu kan akar 25 kan? Nah, akar 25 itu sama dengan 5. Ya, kan akarnya hilang. Itu tujuan kita, supaya penyebutnya tidak lagi dalam bentuk akar. Ya, yang atas nggak apa-apa, 2 kali akar 5 berarti 2 akar 5. Jadi 2 per akar 5 itu hasilnya adalah 2 akar 5 per 5. Siapa yang belum jelas tahap ini? Bu, minta ulang Bu. Ulangi, ya.
Kalau kita diminta merasionalisasikan bentuk akar, contohnya 2 akar 5, maka 2 akar 5 ini harus kita kali dengan akar 5 per akar 5. Sesuai dengan di sini. Tujuannya supaya ketika kita mengalihkan penyebutnya, akarnya hilang. Karena akar 5 kali akar 5 itu sama dengan akar 25. Akar 25 itu 5. Ya. Nah, yang atas 2 akar 5. Ya, jadinya hasilnya 2 akar 5 per 5. Bisa paham? Bu, misalkan akar 5 per akar 5 itu diganti gimana? Negatif. Oh, min sama min. Nanti minnya juga coret kan hasilnya tetap. Maksudnya yang akar 5 sama akar 5 itu diganti angka yang lain. Oh, akar lain. Oke. Kalau misalnya ini kamu pakainya akar 7 per akar 7, oke, Ibu kasih ini aja ya. Misalnya 2 coba misalnya 2 per akar 5. Kamu kalikan dengan akar 7 per akar 7. Sebenarnya nggak salah, karena akar 7 per akar 7 kan juga 1. Jadi boleh sebenarnya. Mau akar 8 per akar 8 juga boleh, kan 1. Tidak mengubah hasil ini kan? Boleh sebenarnya. Cuma nanti hasilnya kalian lihat. 2 kali akar 7, 2 akar 7. Terus yang bawahnya akar 5 kali akar 7 berapa? 35, akar 35. Akar 35. Masih bentuk akar enggak? Masih bentuk akar enggak penyebutnya? Masih, berarti kita belum merasionalisasikan bentuk akarnya. Ya, padahal tujuan kita tadi kan supaya penyebutnya enggak bentuk akar. Jadi di sini kalau kamu kalikan akar 7, akar 4, akar 3, atau bilangan bulat pun hasilnya masih dalam akar. Akar 5 ini bisa hilang akarnya hanya kalau dikali akar 5. Karena akar 5 kali akar 5 itu sama dengan 5. Ya, Ibu kasih contoh yang lain, misalnya akar 7. Coba Ibu kasih ini dulu ya. Akar 5 kali berapa supaya 5? Hanya akar 5. Karena akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Akar 25 itu adalah berapa? 5. 5. Ya. Nah. Terus misalnya ada soal lain bukan akar 5, misalnya akar berapa ya? Akar 11. Misalnya penyebutnya akar 11. Kita kalikan berapa supaya jadi 11? Nggak ada akarnya. Supaya jadi 11 kali berapa? Akar 11. Iya, akar 11. Karena akar 11 kali akar 11 itu akar 121. Nah, akar 121 adalah 11. Ya. Jadi kalau akar 5, di sini harus akar 5 per akar 5. Kalau di sini akar 7, di bawah sini, berarti kali akar 7 kali akar 7. Kalau di sini akar 11, berarti kali akar 11 per akar 11, gitu. Pokoknya tujuannya supaya penyebutnya ini tidak ada bentuk akar lagi. Bisa dimengerti? Oke, Bu, mau tanya lagi. Oke, ya. Misalkan itu kan depannya 2 per akar 5. Misalkan akar 5 itu enggak ada. Misalkan 5 tok. Berarti gimana, Bu? Oh, misalnya bukan dalam bentuk akar. Iya, Bu. Ya, kalau belum tidak dalam bentuk akar berarti sudah nggak apa-apa, nggak usah diubah. Kan tadi dibilang matematika itu nggak boleh akar per, tapi kalau bilangan bulat nggak masalah. Jadi misalnya akar 3 per 7. Nah,
Ini kamu nggak usah kali akar 7 per akar 7, kan penyebutnya sudah bilangan bulat, bukan akar lagi. Yang tadi kita ubah kalau bawahnya ini penyebutnya masih bentuk akar. Karena dalam matematika itu penulisan akar sebaiknya merupakan pembilang, bukan di bawah per kayak gini. Bisa paham? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti di sini kita kasih rumusnya nih. Berarti kalau ada A per akar B, penyebutnya dalam bentuk akar, berarti sama dengan A per akar B dikali, ini ya, dikali akar B, dikali akar B per akar B. Berarti A kali akar B, yaitu A akar B per akar B kali akar B, B. Jadi begini. Jadi kalau ada A per akar B, mau cepatnya, boleh sih kamu satu-satu hitung begini, boleh langsung kalau sudah hafal atau sudah tahu tekniknya. Berarti kalau A akar B, berarti akar B-nya naik, A akar B per B yang di bawah hilang. Ya, jadi kalau mau cepat misalnya di sini ya ada soal 7 per akar 13 misalnya. Bisa cepat langsung jadinya berapa? Kalau tanpa Dua akar 13. Nah, 7 berarti akar 13-nya naik. Berarti akar 13 terus per 13. Kalau mau cepat langsung begini. Kalau mau diuraikan satu-satu ya kayak tadi boleh. Bisa dipahami? Nah, supaya Ibu tahu kamu betul paham apa enggak, kerjakan masing-masing ya. Coba ke sini ya. Iya, Bu. Oke, supaya Ibu yakin kamu bisa apa enggak, ya. Yuk, ke-6 ya. Yuk, siapa yang kerjakan langsung masing-masing? 5 per akar 6, boleh langsung. Berarti dikali akar 6 per akar 6. Supaya tidak mengubah hasil kan? Iya, meskipun ini dicoret kan jadinya 5 per akar 6 juga. Berarti kan nggak mengubah hasil, betul kan? Iya. Ya, berarti tetap dong kita nggak mengubah berarti kalau main Oh, oke. ya. Makasih, Bu. Tujuan kita kan mau mengubah bentuknya saja. Tapi sebenarnya ini adalah bilangan yang sama, cuma bentuknya berbeda. Ya, akar 6 kali akar 6. Nah, itu ya. Iya, makasih, Bu. Ya. Bu. Ya. Misalkan itu kan dikali silang. Mhm. Dikali silang berarti jadinya Kalau dikali silang nanti misal ya, ini coret. Jadinya masih 5 per akar 6. Iya, tepat kan? Berarti kita nggak mengubah bentuk dong. Kembali lagi ke 5 per akar 6. Oh, iya. Ya kan? Ya memang betul 5 per akar 6 kali 1 tuh hasilnya 5 per akar 6. Tapi kan kita tidak mengubah bentuknya berarti. Padahal tujuan kita mengubah bentuknya, tapi penyebutnya tidak dalam akar lagi. Bisa paham ya? Sekarang, coba sebentar. Sekarang soal yang lain ya, tapi masih dalam soal ini ya. Coba kalian kerjakan lagi. Ini, coba. 3 akar 2
per akar 6. Nah, nih, coba berapa hasilnya? Ya, tapi masih bisa disederhanakan ya, Marvel ya. Bu, saya gimana, Bu? Mana ya? Ya, Ricci benar. Tapi masih bisa disederhanakan lagi, karena akar 12 itu berapa kali berapa ya? Dikali ya, Kordel. Soalnya dikali kan bukan dibagi. Yang ini dikali ya, Kordel ya. Yang 3 akar 2 per akar 6, itu dikali akar 6 per akar 6, bukan dibagi ya. Terus ini kamu sederhanakan 12 sama 6. Nah, dari mana nih kok bisa akar 3 per akar 2? Cordelia. Nah, itu dibetulkan. Ini lanjutkan ke bawah ya. Ini sampai sini sudah betul. Lanjutkan yang bawah ya. Ya, Lia sudah betul sampai sini. Ini masih bisa dilanjutkan ya. Ini coba yang bawah, akar 6 kali akar 6 itu 6 Lia, bukan akar 6 lagi. Akar 6 kali akar 6 penyebutnya itu jadinya 6, bukan akar 6 ya. Ini langkah pertama sudah betul, langkah kedua belum. Ah ya, 3 kali 2, ya, terus 6 akar 3 per 6. Oke, betul Gracia. Boleh. Ini Ibu lihat ada beberapa dengan cara yang berbeda, tapi hasil akhir tetap sama ya. Selama aturan matematika kalian betul, hasilnya akan sama. Tadi Tenis sama Gracia ini caranya berbeda, tapi karena aturan matematikanya betul, hasilnya juga betul ya. 3 akar 1 kan 3 berarti. Ya kan? Akar 1 kan berarti 1 kan 3 per akar 3 gini ya. Nah, karena akar 1 itu 1, kamu nggak usah tulis ini langsung dari sini ke sini ya boleh sebenarnya. Berarti 3 kali akar 3 per 3 ya kan. Kalau akar 3 naik kan jadi akar 3 per 3, ini coret. Nah, coret jadilah akar 3, sama aja boleh ya. Selama aturan matematikanya betul, hasil akhirnya juga betul. Begitu? Bisa dimengerti? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Terus Ibu mau menjelaskan yang ini dulu sebentar. Mungkin saja ada yang susah memecahkan akar ya. Misalnya gini. Nah, misalnya gini, akar 12 itu berapa? Tadi sih kita ketemunya akar 12 itu 4 kali 3. 4 kali 3. Bukan 13 ya, 3 ya. Nah, berarti akar 4 kan 2, berarti 2 akar 3. Jadi akar 12 itu 2 akar 3. Kalau misal kamu nggak ketemu-ketemu nih, contoh misalnya akar 12 kok aku nggak kepikir ya 4 kali 3 misalnya mikirnya 6 kali 2 ya nggak apa-apa juga. Aku tuh mikirnya 6 kali 2 kok nggak ada akarnya semua. Tapi pikirkan bahwa akar 6 ini bisa dipecah lagi menjadi 3 kali 2. 3 kali, aduh kok susah ya. 3 kali 2 kali 2. Nah, kalian lihat. Kalau di sini ada akar yang angkanya sama, ya. Akar yang angkanya sama nih. Nih, 2. Nah, 2 kali 2 kan 4. Akar 4 adalah 2. Jadi kalau di dalam akar ada 2 angka yang sama dikalikan, berarti hasilnya adalah angka itu, ya. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2. Berarti jawabannya adalah di sini 2. Nah, akar 3-nya sendirian, nggak ada temannya.
ya sudah, berarti dalam akar. Nah, ketemunya sama saja, ya. Berarti di sini 2 akar 3, ini juga 2 akar 3. Ya, bisa pahamkah itu? Ada yang mendengarkah? Bisa Bu. Dengar Bu, masih dengar. Oke, lanjut ya. Lanjut, yang ini sudah merasionalisasikan bentuk akar. Kemudian, nah, kadang-kadang ternyata bentuk penyebutnya itu bukan hanya akar, tapi akar dan bilangan bulat. Nih, bukan 3 per akar 5 saja, tapi 3 per akar 5 tambah 2. Bagaimana cara menghilangkan supaya tidak bentuk akar lagi? Perhatikan ya. Kalau seperti ini, berarti bilangan ini kan harus kita kalikan dengan 1. Tapi kalau kamu kali 1, nggak boleh sembarangan. Karena kalau misalnya kamu kali dengan akar 7 per akar 7, atau akar 5 per akar 5, nanti masih dalam bentuk akar. Ya. Nah, pilihannya kita adalah akar 5 min 2 per akar 5 min 2. Kenapa dikalikan ini? Nah, Ibu kasih tahu dulu ya, kenapa kok bisa seperti ini. Ibu kasih contoh, coba nih. Nah, coba ya. Kalau misalnya di sini 1 per akar 7 min 2. Misalnya gini ya. Nah, berarti nanti di sini dikalikan akar 7 tambah 2. Aduh, kok susah ya. Licin banget. Per akar 7 tambah 2. Ya. Kalau di sini akar 7 min 2, maka di sini kali akar 7 tambah 2 per akar 7 tambah 2. Kalau misalnya ada lagi 3, ini contoh lain ya, contoh lain. 3 per akar berapa ya? Akar 11 deh. Akar 11 ditambah 4, misalnya gini. Nah, kalikannya adalah, ada yang sudah kepikir? Kira-kira berapa? Tambah 4 min akar 11 min 4 akar 4 per akar 11 min 4. Nah, pintar. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa bisa begini? Kenapa? Jadi kalau di sini akar 7 min 2, maka di sini akar 7 plus 2 per akar 7 plus 2. Pokoknya pembilang dan penyebutnya harus sama ya, karena kali 1 kan. Tapi kalau di sini min, kita kalikannya plus. Kalau di sini plus, kita kalikannya min. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat ini, coba. Coba kita masih ingat enggak? Dulu waktu kelas 8 ya, kalau ada begini hasilnya apa? Masih ingat enggak? A min B dikali A plus B. Masih ingat enggak? Hasilnya berapa? Nah, masih ingat berapa? Yuk, hasilnya berapa kalau A min B kali A plus B? Ya, pintar. Siapa ya? Ricci. A kuadrat min B kuadrat. Ya, kalau A min B kali A plus B itu A kuadrat min B kuadrat. Ya, makanya kalau ada akar 7, misal nih, min 3 ini, terus dikali akar 7 plus 3, hasilnya berapa? Nih, akar 7 min 3 kali akar 7 plus 3, berarti kan
akar 7 kuadrat gitu kan? Akar 7 kuadrat dikurang 3 kuadrat, kan begitu. Sesuai dengan rumus yang ini. Ya. Jadi kalau A min B kali A plus B berarti A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalau akar 7 min 3 kali akar 7 plus 3 berarti akar 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ya. Nah, akar 7 kuadrat itu berapa? Akar 7 kali akar 7 berapa tuh? Atau akar 7 kuadrat kan berarti akar 49. Akar 49 berapa? 7. 7. 7. 7 min 9 kuadrat. Min 9. Hasilnya min hasilnya min 2 ya. Nah, ini hasilnya min 2 ya. Tuh, jadi kan nggak ada akarnya lagi. Jadi memang sengaja kalau di sini akar ini min, kita mesti kalikan lawannya. Jadi ininya angkanya sama, cuma kalau ini min, ini plus. Kalau di sini plus, di sini min, itu namanya konjugat. Ini tuh konjugat dari akar 7 min 3, ya lawannya. Maksudnya kenapa dikali lawannya? Supaya hasilnya seperti ini. Akar kalau dikuadratkan, ini akar kalau dikuadratkan kan akarnya hilang. Memang tujuan kita kan menghilangkan akar. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, coba. Nah, di sini kalau 3 per akar 5 plus 2 berarti dikalikan ini ya. 3 per akar 5 tambah 2 kita kalikan dengan akar 5 min 2 per akar 5 min 2. Ini sama-sama akar 5, sama-sama 2, tapi karena di sini plus kita pakainya min. Dan di sini atas bawah harus sama karena ini harus nilainya 1. Jadi harus persis atas dan bawah. Pembilang dan penyebut harus sama, ya. Berarti 3 kali akar 5 min 2, ini 3 kali akar 5 min 2, per, sesuai dengan rumus A plus B kali A min B, berarti A kuadrat, berarti akar 5 kuadrat itu 5, min 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya, makanya 5 kurang 4 di sini 1. Jadi hasilnya 3 kali akar 5 min 2, kurungnya boleh kita buka, jadinya 3 akar 5 ini, terus 3 kali min 2 jadi min 6. Ada pertanyaan sampai tahap ini? Bisa diulang, Bu. Hah? Diulang? Bu, itu min 6-nya dapat dari mana, Bu? Tadi, Bu? Ini 3 kali min 2 kan hukum distributif. 3 Oh, kali iya, akar iya. 5, 3 kali min 2. Nih. Ada pertanyaan? Tolong Coba. diulangi lagi, Ding. Tolong diulangi lagi, Bu. Masih agak belum mudah. Yang baris pertama sudah bisa? Sudah, yang baris kedua aja, Bu. Udah ya. Nah, terus ini yang 3 kali akar 5 min 2 berarti 3 kali buka kurung akar 5 min 2. Ini kan? Nah, yang bawah ini didapat dari akar 5 kuadrat berarti 5 dikurang 2 kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4. Ini sebenarnya boleh tulis 2 kuadrat, boleh ditulis 4. Kenapa kuadrat? Kenapa kok akar 5 kuadrat? Karena di sini lihat, angkanya sama, akar 5 di sini sama, bedanya di sini plus, di sini min. Sesuai dengan rumus yang tadi kita bahas sebelumnya, kalau A plus B kali A min B itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Makanya di sini akar 5 tambah 2 kali akar 5 min 2 itu hasilnya akar 5 dikuadratkan. Akar 5 dikuadratkan itu 5. Ya, dikurang 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Makanya 5 kurang 4 di sini jadinya 1. Bisa paham yang ini? Paham. Paham ya? Nah, kalau sudah jadi begini tinggal buka kurungnya. 3 kali akar 5, 3 kali min 2, jadi min 6. Gitu ya?
Coba ada latihannya enggak ya? Oh, ini rumusnya saja ya, kesimpulannya saja. Ibu minta kalian kerjakan 3 per akar 7. Ibu pakai min 4. Nah, kerjakan nih. Ini kok 94 ya? Empat. Catat dulu di whiteboard-nya ya. Dia. Iya, Bu. Ya, Angel, tinggal diteruskan sedikit lagi. Davina berhenti ya? Iya, siapa nih? Kordel, ini akar 7 tambah 4 dikurung ya. 3 kali dikurung, akar 7 tambah 4. Karena akar 7 tambah 4 satu kesatuan. Ya, betul. Kurung tutup. Nah, terus yang bawah, 7 kurang 4 kuadrat. 4 kuadrat kan 16. Ya, teruskan ya. Selin, ini udah selesai, Selin. Dicoret. Belum, Bu. Yang kanan yang dibetulkan. Ini sudah betul sampai tahap yang kiri ini sudah benar. Tinggal tahap kanannya ya. 3 coret sama 9 jadi 3. Berarti akar 7 per. Ya, kita kerjakan sama-sama dulu ya. Kita kerjakan sama-sama. Nah, coba. Akar 7 plus 4. Ya, kalikan akar 7 plus 4 per akar 7 plus 4 juga, gitu kan? Nah, terus yang atas jadinya 3, hati-hati ya, ini satu kesatuan, berarti kita kurung. Nih, akar 7 per 4. Nih, per yang bawah menjadi akar 7 kuadrat, berarti 7. Terus di sini selalu kurang. Nah, harus kurang, pasti kurang, karena A min B kali A plus B itu A kuadrat min B kuadrat, selalu min. Ya, kemudian 4 kuadrat itu 16. Nah, gitu ya. Nah, hasilnya menjadi 3 kali akar 7 tambah 4 per 7 min 16 itu min 9 ya. Min 9. Nah, ini coret. 3 coret sama 9 coret jadi 3. Jadi hasilnya adalah min 3. Minnya Ibu bawa ke atas ya. Min akar 7 min 4 per 3. Ini hasilnya. Ya. Ada pertanyaankah di sini? Bu, Ya. itu tadi dari plus 4 kok jadi min 4 tuh gimana caranya, Bu? Oh, ini. Sama yang min 7-nya juga, min akar 7. Ya, karena kan di sini min 3. Nah, kalau kita mau, gini, matematika itu selain akar itu tidak boleh penyebut, juga min itu juga nggak boleh penyebut. Ya, berarti semuanya kita ganti
tandanya. Yang min 3 jadi positif, yang positif akar 7 jadi min, yang positif 4 jadi min. Artinya kita kalikan dengan min 1 semua. Jadi yang akar 7 menjadi min akar 7, yang plus 4 menjadi min 4, yang min 3 jadi plus 3. Tandanya dilawan semua, diganti semua. Yang min jadi plus, plus jadi min. Karena penulisan min itu sebaiknya tidak di penyebut. Jadi di penyebut ini selain tidak boleh min, ya, juga tidak boleh akar. Sebenarnya bukan larangan, cuma tidak elok gitu ya, kurang bagus dalam matematika tuh. Bisa dipahamikah ini? Bisa ya? Oke, kalau sudah Bu, ada pertanyaan. ada Bu. Berarti kalau setiap kita jawab kayak gitu, tapi penyebutnya negatif, itu harus dikali 1 semua berarti Bu? Iya, diganti semuanya. Tandanya dilawan semua. Oke Bu. Makasih Bu. Ya. Bu, Ya. misalkan itu positif, Kalau positif biar aja positif, nggak usah diubah tandanya. Kalau penyebutnya sudah positif, nggak usah dijadikan min. Ya, yang kita ubah tandanya kalau penyebutnya min. Ya. oke. Cuma satu bilangan dan min loh. Tapi seandainya jangan sampai salah memahami ya. Tapi kalau begini 5 terus di sini 3 min akar 7 gitu ya. Ini minnya jangan diganti dulu. Atau kalau misalnya hasilnya begini 5 terus X min 6. Nah, ini minnya nggak usah diganti, karena kan ada temennya yang positif, ya. Yang diganti itu kalau di bawah itu semuanya min. Bisa pahamkah itu? Bu, negatif yang kalau yang bawah sama atas negatif itu diapain Bu? Kalau yang bawah negatif sama positif. Enggak, kalau yang bawah negatif, yang atas juga negatif. Oh ya, kalau misalnya gini, min 5 per min 2 gini ya. Nah, min bagi min apa? Min bagi min positif kan? Iya, jadinya kita ubahnya begini. 5 per 2 jadi positif. Tuh. Terima kasih anak-anak. Selamat siang, selamat istirahat. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.